sebelum masuk pembelajarannya, siapa yang pernah membekukan air ke dalam kulkas? Tangan kanan dong, mana kan? Iya, semuanya sudah pernah membekukan air ke dalam kulkas? Pernah. Air awalnya apa ya? Panas. Setelah itu ke? Panas. Terus kenapa ya es itu yang padat tadi, yang sudah kan cair, yang dari cair tadi bisa terasa dingin? Karena sudah ditaruh ke freezer. Pintar sekali. Karena ditaruh di apa? Karena ditaruh di kulkas. Iya, ayo beri tepuk tangan untuk temannya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak MEM, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses perubahan dari cair ke padat. MEM, kita akan membuat praktikum cara membuat es krim. Siapa yang pernah minum es krim? Iya, kali ini nanti kita bisa buat di rumah. Caranya membuat es krim. Sebelum kita membuat es krim, MEM punya video tentang perubahan zat dari cair ke padat. Konsentrasi ya, Nak. Dengar ya. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga jadi berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Tika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa, Dela? Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu sih, Kak. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau ayamnya udah jadi padat. Kenapa nih, Kak? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau pada teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya di kemana-mana? Ayo kita temukan jawabannya. Aku ingat sesuatu. Jadi, kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah dari es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu rendah dalam waktu yang cukup lama. Oh, bisa ya. Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelumnya masukin ke dalam kulkas? Iya, ingat. Bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair sudah jadi yang padat. Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya. Dari benda cair menjadi benda padat. Iya, Cika. Berarti kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Mira. Iya, jangan lupa. Airnya membeku. Coba kamu lakukan kata membeku. Hah? Aku. Iya, ayo cepat. Kasih kamu pizza. Oh, iya Dira. Mambaku. Mambaku. Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa melakukan kata membeku. Berarti mambaku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya. Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace.
gampang kok. Aku kan sering lihat Masya membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki butuh cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas ya. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Iya, terlihat enak. Awalnya aku kira Masya menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Masya mau membukanya ya seperti es krim yang beli di toko. Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya. Benar sekali, semua benda cair bisa berbeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, pudingnya masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair. Lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding. Berarti intinya proses membentuk membutuhkan suhu yang lebih rendah. Apa ya? Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak? Bisa? Oke, aku tulis ya. Air dapat Oke, berubah menjadi es anak-anak. batu. Tadi sudah lihat semua videonya. Kira-kira videonya tentang apa ya? Sebelum jadi es, Batu. sebelum jadi es ada cair atau air. Contohnya apa aja tadi yang video tadi ya? Yang dari cair ke padat. Apa aja contoh pertama? Es, iya kan? Es. Terus jelly. Kemudian apa lagi? Es krim sirup ya, benar? Kali ini kita akan membuat es krim yang biasa kita makan di luar. Mau? Mau semuanya? Oke. Sebelum kita membuat es krim, Mem akan membagikan per kelompok. Sudah dibagi semuanya? Sudah duduk sesuai kelompoknya yang seperti yang kita semalam? Sudah? Sudah. Oke, di sini Mem ada lembar kerja peserta didik. Jadi, lembar kerja ini akan membagi per kelompok. Di sini ada alat dan bahan. Kita sudah menyiapkan di depan. Nanti kita cek satu-satu ya, Nak. Kemudian nanti Mem akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Bentar ya, Mem bagikan dulu. Nah ini. Oke, Nak. Sudah dapat LKPD-nya semua? Coba buka lembar yang keduanya. Lembar yang kedua. Di sini ada nama-nama kelompok. Anak-anak Mem bisa menulis nama-nama anggota kelompoknya. Satu kelompok berapa orang masing-masing? Ya, benar. Petunjuknya yang pertama, bacalah LKPD dan materi ajarnya. Kemudian pelajari kerja kelompok dengan teman-temannya. Coba lembar yang ketiga, perhatikan alat-alatnya. Oke, masing-masing kelompok perwakilan boleh ke depan. Kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu. Dua orang. Karena
ada plastiknya. Oke. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Cepat, ayo kelompok 2. Kira-kira di sini ada coklat, strawberry, vanilla yang biasa. Mau yang rasa apa? Ya. Rasa apa ya? Bebas. Coklat? Oke. Coba lihat alat bahannya. Susunya udah. Ini garam, pegang, bantu. Terus gula. Ini plastiknya ya, nak. Oke, nanti ini untuk di atasnya kita masukin. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3. 2 orang juga, lihat. Mau rasa apa? Ya, kelompok 3. Strawberry aja, oke. Ini ada susunya ya, nak. Ini susu sudah. Gulanya juga ada. Garam. Plastik. Oke, nanti sisanya airnya nanti kita bisa ambil. Kalian sudah bawa sendoknya kan? Sudah, makasih. Kelompok 4. Kelompok 4. Jadi di sini tinggal 2 rasa nih, mau vanilla atau strawberry. Oh, strawberry. Oke, bantu temennya ya, nak. Terakhir susu vanilla. Nanti kita buat es krim vanilla jadi berbagai macam rasanya. Jadi nak, di sini sisa toppingnya. Untuk topping atasnya setelah minum es krim biar tambah mantap. Oke, sekarang buka lembar berikutnya. Langkah-langkah pembuatan es krim. Coba. Nomor 1. Bisa Bang dengarkan dulu. Alat dan bahan disiapkan. Sudah siap alat dan bahannya? Mana suaranya? Sudah siap atau belum? Nanti dibantu Bu Rina. Prosedur yang kedua, es batu dipecahkan dan diletakkan di dalam baskom. Nanti dibantu dengan Bu Rina. Es batunya sebentar ya. Iya, oke. Yang ketiga, lihat kaleng diletakkan di tengah dan diletakkan di antara tumpukan es batu dan baskom. Jadi nanti ada baskom dan es batu. Kalengnya tuh diletakkan di tengah nanti. Kemudian yang keempat, taburkan garam di antara es batu untuk menurunkan titik beku. Jadi garamnya untuk apa? Untuk menurunkan titik beku. Yang nomor 4, garam untuk menurunkan titik beku menjadi es. Jadi fungsi garam untuk menurunkan titik beku. Yang kelima, coba baca yang kelima, Kakak. Yang kelima prosedurnya, coba baca. Yang kelima, susu. Jadi alat-alat yang sudah di depan meja dijadikan satu, diaduk dengan sendok. Yang keenam, baca. Keenam. Oke, jadi nanti ada kaleng dan baskom, digoyang-goyang sampai es krimnya siap disajikan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada? Sudah siap untuk melakukan praktikum membuat es krim? Siap! Mana tepuk semangat? Tepuk rimba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Boleh dibantu Bu Rina untuk
batunya. Coba bantu Mister masukkan ke dalam plastik. Boleh berdiri. Kemudian garamnya boleh dimasukkan ke dalam ini ya. Iya, nggak apa-apa, masukkan aja terus. Ya kan gitu terus. Ya bantu. Jadi gulanya ini untuk apa ya? Supaya kalau misalnya nanti kurang manis, biar tambahin gula ya nak ya. Udah, kalau garamnya masih bisa ya. Jadi si garamnya ini untuk menurunkan titik beku biar jadi kayak es. Berarti itu dimasukkan semua ini dulu ya. Iya. Separuh dulu boleh. Nah, setelah itu jadi yang bukan garamnya yang dimakan tapi es ini dimasukkan, susunya ini dimakan, barulah bantu dipotong bergantian ada coba yuk bergantian jadi jadi biar Oke, bentar ya. Jadi supaya tambah beku di antara es-es ini. Garamnya nggak terasa ke dalam esnya, nah. Ya, yuk, bantu yuk, Rizky. Ganti-gantian kalau dingin. Mana kainnya nak? Kan disuruh bawa kain. Sedikit biar nggak dingin. Jadi nanti simsalabim abrakadabra. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah ada yang susah? Nanti kita lagi main ke sana ya. Ya, ayo dibantu temennya. Sampai di sini nanti kalau ada yang susah panggil mem lagi ya, biar mem ke kelompok yang lain. Oke nak? Ya. Oke nak, tadi yang sudah coba untuk mengocok bagian-bagian coba dibuka dulu masing-masing ya. Oh iya, wow, kelompok 1 sudah kelihatan ini beku dari cair ke es. Coba dilihat temennya yang lain. Oh keren sekali. Coba skip lagi. Berhasil kelompok 1. Tabel pengamatannya jangan lupa dikerjakan ya nak. Yang tadi yang kasih LKPD-nya. Coba mana ya kamu? Ayo, untuk kelompok 1 beri tepuk salut. Saya mau lihat kelompok 4 deh. Bagaimana kelompok 4? Ini paling semangat ini kelompok 4. Ayo kalian dulu. Oh, goyangannya aja ya. Coba itu buka. Ini kenapa? Sudah beku atau belum? Tarik. Oh, coba. Sudah agak beku ya? Iya, berhasil juga yang rasa strawberry juga berhasil kelompok 4. Coba beri tepuk salut. Salut. Nanti nggak usah ke kantin ya, soalnya kita sudah punya es krim. Oh iya, bikin lagi. Sudah nak, coba sekarang es batunya dimasukin. Yang kecil-kecil aja lah, yang terlalu besar ya nak. Ini saya dingin. Iya. Terus tambahin garam dulu. Coba bantulah kakak garamnya. Tambahin.
Gak apa-apa ya agak sedang. Nanti rasa ini rasa strawberry. Tadi yang di depan ada coklat. Kita ganti-gantian ya. Siapa dulu nih yang mau? Oh ya. Oke, harus pakai tenaga dalam. Kasih tepuk tangan duluan untuk temennya. Ya, ayo. Sifat cewek sendiri. Nanti dilanjutin setelah membuat praktek ini. Di sini Mem ada kasih tabel pengamatan. Kalian bisa mengerjakannya ya, Nak? Ya. Masukkan garamnya. Udah keluarkan. Udah dipecahin tak semuanya? Udah. Ada yang bantu buka garamnya ya? Ini tadi pilih susu apa, Nak? Tadi pilih susu vanilla ya? Udah, stop. Jangan banyak kali ya kasih garamnya. Karena fungsi garam untuk menurunkan titik. Masukkan susunya. Sambil kalian melakukan praktikum, di sini ada tabel pengamatan, ada soal 1 sampai 4, bisa diskusi ya. Kalau ada yang kesusahan nanti bisa panggil Mem atau Bu Lina. Oke. Yang lain gimana? Sudah berhasil atau belum? Coba boleh dites. Oke, Nak. Tadi yang sudah coba untuk mengocok bagian-bagian coba dibuka dulu masing-masing ya. Oh iya, wow, kelompok 1 sudah kelihatan ini beku dari cair ke es. Coba dilihat temennya yang lain. Oh, keren sekali. Coba sedikit lagi.
benar. Oke, boleh dimulai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan berlama-lama. Nama saya Nafisa. Nama saya Anita. Nama saya Leon. Nama saya Rael. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil membuat eksperimen pembuatan es krim. Iya, oh ya, nomor 1. Apa yang kalian lihat dalam video ini? Apa yang terjadi pada zat yang ditampilkan? Video tentang perubahan wujud zat yaitu wujud cair ke padat. Yang terjadi yaitu perubahan zat cair menjadi padat. Ya. Dua, setiap kelompok untuk merumuskan satu pertanyaan atau hipotesis tentang eksperimen yang akan dilakukan. Apa benar zat cair bisa berubah menjadi padat? Ayo, selanjutnya. Ya, dari percobaan kegiatan membuat es krim rutan, apa yang kalian pelajari tentang perubahan wujud dari eksperimen ini? Perubahan wujud zat cair menjadi padat atau membeku. Dari percobaan kegiatan membuat es krim rutan diskusikan dan membuatlah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan wujud zat dapat berubah. Contohnya zat cair menjadi zat padat disebut membeku seperti es krim. Oke. Coba tadi sudah mempresentasikan. Mem mau lihat dulu es krimnya berhasil atau tidak? Sudah dicobain atau belum? Sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok lain? Nah, udah ada. Coba tunjukin dulu es krimnya. Rasa apa ini, Nak? Rasa coklat. Ada ditambahin gula nggak? Ada. Karena kurang manis tadi enak. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak tadi waktu praktikumnya? Nggak ada. Waktu mengocoknya kira-kira berapa menit? 5 menit. Oke, 5 menit sudah berhasil dan tidak ada pertanyaan. Benar? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, karena tidak ada pertanyaan, beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak Mem, tadi sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, semuanya luar biasa. Mem sangat bangga sama kalian. Anak-anak Mem, sebelum kita membagikan tugas tugas dari evaluasi ini, mari sama-sama kita simpulkan kira-kira apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Adanya perubahan bentuk dari zat cair ke padat. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau tidak apa yang terjadi dengan garam? Apa fungsi garam untuk membuat suhu? Menurunkan titik beku. Iya, jadi kenapa ada butuh garam? Garam ini kan untuk melemak kita masak ya. Ternyata selain itu garam menurunkan titik suhu supaya yang cair tadi lebih cepat membeku. Malah tadi di kelompok 2 5 menit sudah ya. Kurang lebih sekitar 5 menit sudah cair tadi menjadi beku. Kira-kira selain itu ada lagi kesimpulan yang bisa ditarik? Menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Kalau buat untuk adik atau keluarganya di rumah bisa nggak di rumah dikerjain? Bisa. Luar biasa. Untuk memantapkan pembelajaran hari ini, ada tugas evaluasi yang akan dibantu Bu Rina untuk membagi kerjakan semampunya. Kalau tidak bisa, boleh kita diskusikan kembali. Keluarkan bukunya ya, Nak. Boleh sambil diminum es krimnya sebelum mencair kembali.
dikerjakan ya nak, karena hasilnya tadi boleh men. Sudah selesai, ada yang susah kan? Ada ya? Oke, yang lain sudah? Sudah, oke. Mana ada lagi nak? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik nak, sebelum, oke, mana coba tepuk semangat. Pembelajaran hari ini. Siapa yang berani? Nadia berani? Ayo. Siapa yang berani? Coba sama-sama. Gimana perasaannya nak? Sangat senang. Ih, luar biasa. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kemudian yang tadinya nggak bisa buat es krim ya? Ya. Terus? Menjadi bisa es krim, buat es krim. Terus es krimnya mau diapain? Ada yang mau jualan es krim setelah ini? Biar tambah uang jajannya. Nanti kita buat sendiri ya. Kalau ada Memisa atau temennya datang boleh disuguhin es krimnya. Oke? Baik anak-anak Mem, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Mem minta tolong Revan untuk menutup, menyiapkan doa dan berdoa. Selamat siang semuanya. Silakan duduk kembali. Selesai. Baik, anak-anak Mem, alat dan bahan boleh dibawa kembali pulang. Jangan lupa ada yang ketinggalan. Diperhatikan lagi lacinya ya nak. Ini udah berapa menit kita kocok ya? Sekitar 2 menit ya nak ya. Nah, coba kita tunggu sampai 5 menit ya. Agak painnya dah. Oke. Coba kita tes dulu. Lihat buka. Oh my god. Ini udah. Wih. Belum ya karena banyak ya. Coba ini tadi kan baru 5 menit karena cairannya banyak. Coba sekarang kita sampai 10 menit ya. Pelan-pelan weh. Semuanya dijual. Weh. Ya. Gantian. Woi, gantian. 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 Woi, woi. Tadi kita sudah mempraktikkan cara pembuatan es krim. Di depan nanti Mem akan bagikan hasil es krim yang kita sudah buat. Kemudian nanti kita tambahin toppingnya. Kira-kira
ya dengan topping meses. Ya. Sendoknya ada. Baik, diambil ya es krimnya. Coba dirasain. Kira-kira sudah membeku atau tidak? Mantap? Mantap, luar biasa. Oke, untuk kelompok lain bisa kelompok 2. Ayo kelompok 2 ke depan. Ayo. Udah, 1, 2, 3. Baiklah, setiap kelompok sudah dapat es krimnya? Sudah atau belum? Sudah. Oke, kira-kira sebelum tutup pembelajaran hari ini, ada siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira tadi kita buat es krim dari zat apa ya? Zat cair ke kemudian apa lagi? Bahan dan alatnya? Es batu. Es batu. Gula. Susu dan gula. Kira-kira garam untuk apa ya? Untuk menurunkan beku. Oke. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Perasaannya gimana? Enak nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Oh ya, gimana? Kenapa bahagia? Enak. Karena enak. Terus? Karena ente enak. Es krim yang kemarin sama hari ini bagaimana? Enak ini. Iya, lebih enak yang hari ini karena anak-anak MEM sudah lebih pintar dari yang minggu lalu. Terus, ayo apa lagi? Hari ini ditambahin apa pembelajarannya? Ditambah es krimnya ditambahin apa biar ada rasanya? Dikasih susu lebih banyak toppingnya. Terus ngocoknya es krimnya juga lebih lama ya supaya lebih kental ya, nah lebih cepat membeku. Baik, untuk pembelajaran hari ini selesai ya nak. Terima kasih. Sebelum MEM tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.